Terima kasih Pendeta Paulos dan Malisi dan untuk mengundang saya untuk berbicara hari ini. Very good. Continue. Ya. Nama saya David. Yeah. Saya memiliki istri yang It's okay. Yeah. 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 saya memiliki cantik. Istri yang cantik, Benita, yang merupakan ibu yang luar biasa. Dua gadis kami. Yeah. Alisa, Elita? Ya. Elita? Yeah. Yeah. Alisa yang berusia 12 tahun, dan Chelsea yang berusia 15 tahun. Very good. Kali ini kami datang ke Bali bersama ibu saya, Amen. Isabel. Yeah. 36 years old? Ya, Okay, wow. 36. Dan dua adik laki-laki, William. Hey, good morning, William. Adik perempuan, Isabella. Ini adalah pertama kalinya adik saya di Bali dan pertama kali ibu saya dalam 30 tahun. Wow. Waktu yang sangat lama ya. Yeah. Brother dan sister, saya membutuhkan bantuan Anda hari ini. Ini adalah pertama kalinya saya berbicara dalam bahasa Indonesia. Wow. So I need to sit down. Ya. Jadi, tolong kabar saya dengan ya dan amin Anda. Dapatkah saya mendengar? Amin. Bagus, terima kasih banyak. Saya sangat senang bisa kembali ke Bali. Setelah tidak bisa bepergian ke sini selama beberapa tahun terakhir, kami merindukan cuaca hangat, pemandangan indah, dan terutama orang-orang cantik. Faktanya, ketika mereka menutup perjalanan internasional 2 tahun yang lalu, sepupu saya bertanya kepada istri saya, apakah kami sedih karena kami tidak dapat bepergian? Dia berkata benar. Ya. Tetapi kami akan melakukan perjalanan ke sini lagi segera setelah perbatasan dibuka kembali. Dan inilah kami beberapa tahun kemudian. Dan tidak lama lagi kita akan bergabung dalam perjalanan ini dengan lebih banyak keluarga yang datang ke Bali untuk pertama kalinya. Jadi, mengapa kita tidak bisa datang ke Bali selama beberapa tahun? COVID. Ya, COVID memiliki dampak besar di seluruh dunia. Banyak orang di seluruh dunia telah meninggal karena COVID. Dan jumlahnya terus meningkat setiap hari. Beberapa minggu yang lalu, saya memeriksa dan ada lebih dari 600 juta kasus dan 6 juta kematian secara global.
Ini sangat menyedihkan. Setiap keluarga telah terkena dampak dari cobaan ini. Bisnis global terganggu dalam banyak hal. Dan untuk mencoba dan mencegah lebih banyak kematian, pembatasan perjalanan diberlakukan selama bertahun-tahun. Dan itu memiliki dampak besar dan bencana di Bali. Ya? Tiba-tiba sebagian besar industri dan pendapatan Bali diambil. Toko-toko dan restoran tutup, pariwisata berhenti, dan ini berarti begitu banyak orang kehilangan jalan untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Benar ya? Tetapi semuanya baik-baik. Karena kami tidak menghadapi masalah karena kami tidak menghadapi masalah apapun sebelum COVID. Ya? Benar? Benar? No. Tidak. Banyak banyak dari kita sudah menghadapi cobaan dalam hidup kita. Seperti masalah dengan kesehatan kita, keluarga kita, hubungan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, anak-anak kita. COVID datang dan menambahkan cobaan lain di atas semua hal lain ini. Itu menjadi beban berat lainnya untuk dibawa. Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan pada tahun 2020 pada awal COVID bahwa mereka memperkirakan akan melihat peningkatan masalah kesehatan mental. Banyak tindakan pengendalian yang diterapkan untuk melindungi kesehatan fisik kita memiliki dampak negatif pada kesejahteraan mental kita. Hal-hal seperti membatasi perjalanan jarak sosial, isolasi fisik, dan penguncian. Dan sekarang pada bulan Maret 2022, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan peningkatan 25% dalam kecemasan dan depresi di seluruh dunia. It's a big problem. Anda lihat, COVID adalah kejutan besar bagi kita semua. Ya? Kami tidak tahu itu akan datang. Kami tidak tahu bagaimana hal itu akan berdampak pada kami. Kami tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Faktanya, ketika pandemi COVID dimulai, kami berada di Bali pada liburan terakhir. Kami tanpa mengetahui apa yang akan terjadi. Tapi tahukah Anda apa? Itu bukan kejutan bagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi dan seperti yang dikatakan dalam Kejadian, apa yang dimaksudkan untuk menyakiti kita, Tuhan menggunakan untuk
menyelamatkan banyak nyawa. Pencobaan ini membuat banyak orang bertekuk lutut. Tidak tahu harus berbuat apa. Posisi kesedihan, posisi siksaan, posisi kehilangan. Tapi Tuhan berkata, aku bisa menggunakan ini. Ketika Anda berlutut, maka Anda melihat ke arah saya. Bapa Anda yang penuh kasih untuk meminta bantuan. Saat ini kita berhenti mengandalkan kekuatan saya sendiri dan fokus pada kebaikannya, rencananya, kehendaknya. Haleluya. Yesus berkata dalam Yohanes, semua itu telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam aku kamu mendapat damai sejahtera. Di dunia ini Anda akan mengalami kesulitan. Tapi ambil hati, aku telah mengalahkan dunia. Cobaan seperti COVID tidak menyenangkan untuk dilalui. Saya belum bertemu banyak orang yang dengan senang hati memberi tahu saya bahwa COVID memiliki efek positif secara keseluruhan pada kehidupan mereka. Tetapi apa yang Alkitab katakan tentang pencobaan seperti ini? Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai sukacita saudara-saudaraku ketika kamu menghadapi berbagai macam cobaan, karena kamu tahu ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Tunggu sebentar, pendeta. Apa? Saya mendengar Anda mengatakan kegembiraan. Pendeta, saya tahu beberapa hal tentang pencobaan. Dan ketika saya memikirkan pencobaan, saya tidak memikirkan sukacita. Saya memikirkan rasa sakit dan kehilangan dan kesedihan, bukan sukacita. Anda lihat sukacita yang dibicarakan di dalam Alkitab bukanlah kebahagiaan jangka pendek yang sama yang kita miliki di bumi ini. Bukan kebahagiaan yang kita rasakan saat makan nasi goreng ibu. Atau saat membeli baju baru. Sukacita yang dibicarakan dalam Alkitab adalah penghiburan sejati dan kepercayaan bahwa Tuhan Bapa akan menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan. Ibrani mengatakan kita dapat berpegang teguh pada harapan yang kita aku, karena Dia yang berjanji adalah setia. Dan Lukas mengatakan, karena tidak ada kata dari Tuhan yang akan gagal. Dalam hal ini kita dapat memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa pencobaan yang
Anda lalui akan menghasilkan Anda yang baru, Anda yang lebih baik. Pertumbuhan dalam kerjaan Tuhan. Apakah itu benar? Ya? Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah memberi kita cerita tentang orang-orang dalam Alkitab yang dapat membantu menunjukkan kepada kita bagaimana menghadapi berbagai hal dalam hidup. Satu juara tersebut adalah Ayub. Dan dalam kita, Ayub, kita melihat kisahnya. Ayub adalah orang terbesar dari orang-orang timur. Tidak bercacat dan dia takut akan Tuhan. Kemudian suatu hari setan meminta izin kepada Tuhan untuk menyerang Ayub. Untuk melihat apakah dia bisa membuat Ayub mengutuk nama Tuhan. Ini adalah cobaan yang luar biasa. Setan pertama menyerang pendapatan Ayub dengan mengambil semua hawanya. No money. COVID, ya? Seperti COVID. Selanjutnya, anak-anak Ayub semuanya dibunuh. Sementara Ayub sangat marah. Dia memilih untuk tidak mengutuk Tuhan. Jadi setan kembali meminta izin kepada Tuhan untuk menyerangnya. Sekarang Ayub menjadi sakit parah dan luka-luka terbentuk di sekujur tubuhnya. Konon penampilannya membuat orang merasa takut dan mual. Ayub menolak untuk mengutuk Tuhan, meskipun istrinya menyuruhnya sehingga dia bisa mati. Kemudian teman-temannya datang dan menuduhnya telah menganiaya Tuhan, makanya dia dihukum. Tapi dia tetap menolak untuk mengutuk Tuhan. Ayub tidak senang dan berkata dalam bab 10, aku benci hidupku sendiri. Dan bukannya mengutuk Tuhan. Dia terus mencoba dan memahami bagaimana Tuhan menggunakan cobaan untuk menguburnya. Ayub berkata kepada Tuhan, tanganmu membentuk aku. Maukah kamu sekarang berbalik dan menghancurkanku? Namun, bahkan dalam kehilangannya, dalam kesakitannya, dalam kesedihannya, dalam sakitnya, Ayub tidak pernah meragukan bahwa kemakmurannya berasal dari Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan berbicara kepada Ayub dan dalam belas kasihannya, dia mengembalikan kesehatan Ayub dan memberinya 2 kali lipat dari yang dia miliki sebelum serangan setan.
Tuhan menggunakan pencobaan untuk memajukan kerajaannya dan menyembuhkan Ayub. Apakah Ayub bahagia saat dia menanggung cobaan? Jelas tidak. Tetapi dia tahu bahwa sukacitanya terus ada di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa lebih seperti Ayub saat kita menjalani cobaan yang kita hadapi dalam hidup? Berikut adalah 4 tips praktis untuk membantu Anda menemukan kegembiraan Anda dalam pencobaan. Apakah kamu siap? Ya? Nomor 1. Jangan menganggap diri Anda sempurna, tetapi bertanggung jawabkan diri Anda sendiri. Tuhan tidak ingin Anda menjadi sempurna, tetapi Dia ingin Anda memiliki hati yang mau belajar dan bertumbuh melalui pencobaan. Alih-alih membawa rasa bersalah, pikirkan tentang mengapa saya bereaksi seperti itu. Apa yang bisa saya lakukan lebih baik lain kali? Bagus? Nomor 2. Jangan menyerah. Dalam kitab Lukas, Yesus memanggil Simon untuk taat dan Simon menjawab, "Guru, kami telah bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apapun. Tetapi karena Anda berkata, demikian saya akan menebarkan jala." Kadang-kadang mungkin terasa seperti pekerjaan Anda tidak membuahkan hasil. Tangan Anda kosong dan tubuh Anda lelah. Ingatlah bahwa Tuhan memegang kendali dan yang Dia minta hanyalah ketaatan Anda. Jangan menyerah pada diri sendiri, karena Tuhan tidak akan pernah menyerah pada Anda. Apakah kita siap untuk nomor 3? Ya? 3. Jangan melalui cobaan sendirian. Percaya kepada Tuhan. Firman-Nya benar. Ibrani mengatakan Yesus Kristus adalah sama kemarin dan hari ini, ya, dan selama-lamanya. Tetap terhubung dengan membaca firman dan menghabiskan waktu dalam ibadah. Juga tetap dekat dengan keluarga gereja Anda. Tuhan merancang kita untuk bekerja bersama, tumbuh bersama, berdiri bersama dalam pencobaan. Karena bersama kita lebih kuat. Pengkhotbah mengatakan seseorang dapat dikalahkan, tetapi 2 dapat saling membantu. Tapi 3 bisa dikalahkan dengan cepat. Nomor 4.
habiskan waktu bersama Tuhan untuk merenungkan apa yang telah Anda pelajari. Bagaimana Anda telah berubah dan untuk melihat kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam pencobaan. Seiring berjalannya waktu, mudah untuk melupakan saat-saat ini. Jadi saya mendorong Anda untuk membuat jurnal yang Anda nantinya bisa digunakan untuk menyemangati diri sendiri dari orang lain. Teman-teman, selama 7 tahun terakhir ini, saya menjalani uji cobaan kesehatan. Saya hidup dengan kondisi medis yang membuat tubuh saya berpikir sebagian besar makanan adalah racun. Sayuran itu buruk. Buah itu buruk. Kacang itu buruk. Susu itu buruk. Roti itu buruk. Anda mengerti? Buruk. Beberapa hari saya begitu sakit sehingga bangun dari tempat tidur adalah perjuangan. Semua ini tidak menyenangkan. Setiap hari ini belum diisi dengan kebahagiaan. Tetapi kegembiraan saya dalam pencobaan datang dari pertumbuhan ketergantungan saya pada Yesus. Sukacita saya datang dari kenyataan bahwa saya tahu janji Tuhan, bahwa saya akan disembuhkan sepenuhnya. Kegembiraan saya datang dari kenyataan bahwa saya tahu hari-hari terbaik saya masih akan datang. Sukacita saya datang dari kenyataan bahwa saya tahu saya memiliki Bapa yang penuh kasih, yang peduli dan menjaga saya dan hanya menginginkan yang terbaik untuk saya. Sukacita saya datang dari kenyataan bahwa saya tahu Bapa saya menggunakan penyakit ini sebagai cara untuk melayani orang lain. Teman, cobaan itu tidak mengenakan, tetapi saya sangat senang mengetahui bahwa Bapa telah menggunakan perjalanan untuk menemukan saya dan orang lain. Terima kasih Tuhan ya. Dan satu hal yang Tuhan telah ubah dalam diri saya adalah kebutuhan saya untuk memahami mengapa semuanya terjadi. Melalui kepercayaan saya telah memberikan kendali kepada Tuhan dengan harapan penuh bahwa Dia akan menggunakan setiap cobaan untuk membangun kerajaannya dan membangun saya. Seperti yang dikatakan Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu tunduk padanya dan Dia akan meluruskan jalanmu. Tuhan tidak mengharapkan Anda untuk menjadi sempurna. Anda menjadi cemas. Anda khawatir. Anda menggalakkan.
pandang Anda dari Yesus. Apakah itu akhir? Apakah dia menolakmu? Tidak. Tidak bisa dan tidak akan pernah Anda gagal. Tidak apa-apa. Kita semua melakukannya. Selamat datang di klub. Paulus menempatkannya dengan sangat baik ketika dia berkata dalam Roma, saya tidak mengerti apa yang saya lakukan. Untuk apa yang ingin saya lakukan, tidak saya lakukan. Tetapi apa yang saya benci, saya lakukan. Tapi yang perlu kita lakukan, teman-teman, adalah mencari Tuhan, bertobat dan bersandar pada bantuannya dengan berfokus pada firman-Nya. Berfokus pada janji-janjinya. Berfokus pada kebaikannya. Dan cinta yang tak berkesudahan bagi Anda dan percaya pada kebaikan yang akan datang darinya percobaan. Dan Anda selalu dapat mengandalkan Tuhan. Tidak ada tempat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan berhenti menjadi maha kuasa. Maha tahu. Maha pengasih. Maha penyayang ketika COVID datang. Tidak, dia masih dan akan selalu begitu. Dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan akhir. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya berdoa agar pesan ini akan tetap bersama Anda dan terus berbicara di hati Anda. Terima kasih banyak. Saudara-saudara luar biasa ya. Everybody amazed how you can pronounce very well. I think you can be a missionary. Why not? What do you think, Benita? Plant a church in Bali. Whose choice, not mine. Yeah. And God says yes. Yeah. So you can translate for me. Yeah. So when Paula said he invited me to come and speak, Pada waktu Pak Paulus minta saya untuk berbicara, he said, but this time saya mengatakan kali ini in Bahasa. saya tidak terjemahkan, harus bahasa Indonesia. And I said, okay. Saya bilang, oke, If that's what God wants, kalau itu dari Tuhan. then that's what will happen. Dan ini yang terjadi, saudara. Surprise. Did he start speaking English at home? Speaking Indonesian at home? Yeah. Amazing. What make your tongue like Indonesian tongue, Pronounce very well, very well. Like 90% correct. Oh, only 90%. You know? Some of them like perjuangan. But we can understand. As long as you can understand. Yeah, we understand very well. But Surprise. most important is His word. Yeah, we understand all the point. Ya, all the point. Belajar, jangan menyerah, ya kan? Jangan menghadapi pencobaan sendirian. Spend time with God together. It's very good, very good. Hallelujah. Thank you, Lord, that you bring us together as a family, Lord, that you give us the opportunity to work together, to be a family, to grow your kingdom, Lord, to show your light shine out into this world, Lord. And we want to see that in a practical way in this sense, Lord. We want to see water come to that village, Lord. We want to take away the burden that is there, Lord, for simple life, Lord.
Lord, we pray that as the drilling occurs, Lord, that any attacks, anything that gets in the way, Lord, that you will overcome it, Lord. You told us you overcome the world, and we're going to see that here, Lord. Thank you, Lord, for your goodness and your kindness, Lord. We pray that we will continue to be able to bring brothers and sisters along on the journey, Lord, that they will continue to fund the amazing work that is being done there, Lord, that we will continue to see the people of Pokuate see your face and hear your voice, Lord. We thank you so much for your love, your goodness, and your kindness. In your mighty name, amen.